Sekarang kita masuk ke materi akuntansi untuk dividen. Materi yang berhubungan dengan teori terkait dividen dapat Anda pelajari sendiri di referensi yang relevan. Di sini saya akan berfokus menjelaskan akuntansinya dividen. Sehubungan dengan dividen, penentuan berapa jumlah dividen yang harus dibayarkan menjadi tugas yang sulit bagi manajemen perusahaan karena tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan ingin bayar dividen dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Namun perusahaan juga cenderung untuk menghindari kondisi di mana mereka tidak membayar dividen atau mengurangi jumlah dividen karena jika mereka melakukan ini maka pasar akan bereaksi negatif. Oleh sebab itu, manajemen perusahaan berupaya untuk membayar dividen yang dapat memberikan reaksi positif di pasar. Upaya perusahaan untuk membayar dividen yang dapat memberikan reaksi positif di pasar juga harus berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan. Manajemen perusahaan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi perusahaan, terutama terkait dengan likuiditas perusahaan. Poin kedua di sini menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya tidak membayar dividen jika dengan dibayarnya dividen menyebabkan masalah keuangan sekarang dan masalah di masa depan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan bahwa mereka memiliki kewajiban kepada kreditur sehingga harus terdapat jaminan aset yang layak sebagai syarat kredit. Jenis dividen yang dibagikan oleh perusahaan dapat kita lihat di slide ini. Terdapat cash dividend, kemudian ada property dividend, liquidating dividend, dan share dividend. Kita nanti akan berfokus membahas dividen untuk cash, dividen untuk property, dan dividen untuk saham. Sekarang kita membahas dividen dalam bentuk cash. Slide ini menunjukkan 3 tanggal penting terkait dengan dividen cash, yaitu pada saat pengumuman dividen, pencatatan dividen, dan pembayaran dividen. Terkait dengan tanggal pengumuman dividen, Dewan Direksi lah yang mengumumkan dividen cash. Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan masih memerlukan waktu untuk mempersiapkan pembayaran. Oleh sebab itu, terdapat jarak waktu antara pengumuman dividen dan pembayaran dividen. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Di soal ini menceritakan perusahaan pada tanggal 10 Juni mengumumkan cash dividen senilai 50 sen per lembar sahamnya, di mana saham yang dimiliki oleh perusahaan adalah sejumlah 1,8 juta saham. Kemudian, dividen tersebut akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli. Pencatatannya dilakukan pada tanggal 24 Juni. Pencatatan ini hanya masalah administrasi sehingga kita tidak perlu melakukan penjurnalan. Transaksi yang terjadi adalah transaksi ketika pengumuman pada tanggal 10 Juni di mana kita menjurnal return earning pada dividen payable. Jadi di sini kita memunculkan akun hutang dividen karena kita harus membayar dividen pada tanggal 16 Juli atau dengan kata lain pada tanggal 10 Juni kita memiliki kewajiban atau liabilitas karena kita sudah berjanji dalam pengumuman dividen yang nantinya kita akan bayarkan pada tanggal 16 Juli. Kemudian return earning debit. Sebenarnya materi ini sudah kita pelajari ketika pengantar akuntansi. Hanya saja ketika di pengantar akuntansi itu kita melibatkan dividen. Atau dengan kata lain akunnya namanya dividen atau di sini akun namanya cash dividen. Jadi jika saudara menggunakan jurnal contohnya cash dividen pada dividen payable itu juga tidak apa-apa, sudah benar. Jadi cash dividen pada dividen payable karena selanjutnya dalam proses siklus akuntansi untuk cash dividen ini akan ditutup ke dalam return earning. Jadi ada cara pertama di sini, ada cara kedua, bisa dipakai salah satunya. Hasilnya akan sama di laporan keuangan. Karena yang pertama di sini yang sudah kita pelajari di pengantar akuntansi, cash dividen kalau kita gunakan, akhirnya kan kita tutup ke dalam return earning. Nah, untuk di sini cara yang ini dia langsung menggunakan return earning. Jadi dua metode ini bisa kita gunakan, tapi pilih salah satu dan gunakan secara konsisten. Kemudian tanggal 24 Juni ini hanya masalah administrasi, kita tidak perlu mencatat seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan pembayaran tanggal 16 Juli di mana sebelumnya kita memiliki saldo dividen payable sebesar 900.000. Karena kita melakukan pembayaran dalam bentuk kas 900.000, maka hutang dividen kita juga berkurang sebesar 900.000.
Jadi, hanya ini materi yang terkait dengan dividen dalam bentuk kas.